Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sidang tadi dan dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas dua ayat ya. Pertama surat An-Nisa ayat 35 dan An-Nisa ayat yang ke-120. Surat An-Nisa 35 dan An-Nisa 120. Ini dua ayat yang akan kita bahas. Ini dua ayat ini Bapak dan Ibu, An-Nisa 35 dan An-Nisa 120 secara substansi sama ayatnya. Intinya di kedua ayat ini ada satu kaidah, ya satu kaidah hidup yang diajarkan Allah. Apa kaidahnya? As-sulhu khairun. Berdamailah, karena berdamai itu indah. Kira-kira begitu. Jadi kedua ayat ini pesannya sama, agar semua kita mau berdamai, karena berdamai itu khair, jauh lebih baik. Nah, dua ayat ini sama, tapi kita akan lihat ya isi kedua ayat ini. Nah, kenapa Allah katakan berdamai itu lebih baik, berdamai itu lebih baik. An-Nisa 35 ya, An-Nisa 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jika kamu takut ya pembangkangan istrimu, maka kata Allah, utuslah, carilah mediator, hakim, orang bijak dari keluarga yang laki-laki dan keluarga yang perempuan. Jadi ada dua hakim, dua mediator. Jika keduanya mau berdamai, maka Allah akan memberikan taufik kepada keduanya, memberikan tuntunan hidup ya sampai kepada kebaikan. Nah, itu janji Allah ya. Jadi ayat ini konteksnya Ibu, Bapak, An-Nisa 35. Konteksnya seorang suami dapat istri membangkang. Sebenarnya itu tipikalnya pahlawan. Ya, ada banyak. Kalau datang sampai lo turunkan ayat ini, kan tanda ada perempuan-perempuan yang suka melawan, membangkang, banyak. Itu tak hancur lagi. Al-Quran banyak wajus. Jadi sadir 3 kali seminggu. Iya. Tapi pembangkang kok tak habis. Banyak. Ya. Awak kadang-kadang sekalimat baru mengicip itu udah 2 jam. Menjauhi kecil sekalimat. Tidak. Banyak. Di tanggaan kok punya berarti yang tidak disuruh punya kerajaan. Iya. Ada yang begitu. Nah, tugas suami kan kata Allah, kalau istri membangkang, pertama kasih nasihat dulu. Ini nasihat dulu. Ya, namanya fa'izuhunna. Fa'izuhunna itu kasih nasihat dulu. Dengan nasihat yang baik, yang menyentuh perasaan dia. Karena mengasih nasihat ke perempuan itu harus dengan rasa, tidak boleh pakai logika. Kau ibu pun bisa untuk jelas, tidak logika.
Kalau ditanya manga komodeko, aku tidak boleh. Manga komodeko tidak boleh. Ini pakai rasul, ya, dia pakai perasaan. Ya, kok misalnya aku salah, ya, balik saya baju baru. Kan dia rasul, tapi kok, kamu keraguan salah yang paling lanjut, bisa bodak melawan. Kok melawan panjang, sorry balik baju. Itu yo rasul. Nah kalau yo rasul dan juga mengerti, baru tingkat kedua kata Allah itu bisa ranjang dulu ya. Begitu aturannya itu. Jangan bisa rumah, jangan bisa kamar, tetap sekamar tapi ranjang tuh gede triplek. Coba kayak gitu ya. Nyo di binti ya apa kan? Itu di balik triplek itu kok merenung. Kasih koyak apapun merenung semalam. Biasanya mereka malam kedua mereka itu triplek tidak musuh deh. Mau gitu deh ya. Ya. Tidak boleh pisah rumah dulu. Kalau pisah rumah itu masuk angin. Harus bisa rancang. Namanya waktu guna fil makajir, bisa dirancang. Dirancang itu kalau misalnya lantai dua ada dua dikit, misalnya spring bednya, itu selantai. Pas selantai, bu selantai. Mungkin beko kalian beko kalau dari itu jatuh kau apa naik dari. Kau naik kata-kata pun cemburu. Ya enggak? Itu aturan begitu. Memang masalah kita dengan pasangan tidak boleh ya tersebar keluar. Itu makanya lokalisir di kamar. Itu kan karena Allah suruh begitu ya. Ya di kamar saja tapi ranjangnya yang dibagi. Nah kalau bisa ranjang juga dan maupun untuk ya tadi bisa ranjang 1 malam, 2 malam, 3 malam. Tetap ibukunya melawan datu sadari. Ya, maka perintah ketiga itu boleh dikasih hukuman. Fadribuhunna, boleh dipukul ya jiwanya, psikisnya atau apa yang membuat dia sadar dengan kesalahan. Salah satu bentuk pukulan itu fadribuhunna itu tinggalkan dia dulu untuk beberapa saat. Karena darabah itu bisa berarti pergi meninggalkan satu tempat. Makanya berjalan di bumi itu bahasa Arabnya darabtum fil ardi, berjalan di bumi. Jadi kalau misalnya istri sudah bisa ranjang juga dan keluar, maka bapak boleh tinggal ke rumah dulu untuk 3 hari, 2 hari, 3 hari tinggal ke rumah. Ya besok kalau apa ya Pak Beko udah hari kayak itu sudah telepon dia anak deh. Pak pulang lagi aku sama nyuruh dong. Nah kalau anak telepon, Pak pulang apa? Maka amak nyuruh, pasti amak nyuruh. Tapi kalau 3 hari tidak punya telepon, Pak pulang saya pakai itu telepon itu. Ya, nah kalau sudah 3 langkah itu sudah dijalani, yang keempat berlaku di sini. Kalau istrimu tetap membangkang kata Allah, carilah mediator, cari hakim. Hakim ini orang yang bijaksana. 2 hakim, dari yang laki-laki 1 hakim, dari yang perempuan 1 hakim. Itu kaidahnya gitu ini. Jadi tidak ada masalah kita langsung dipublikasikan ke orang banyak. Kita hanya curhat ke hakim saja yang akan memediasi kita, orang bijak yang kita tunjuk dari keluarga kita dan keluarga itu istri kita. Temui supaya dia bisa membantu memediasi. Oke, dan itu dong. Nah, jadi tidak bercerai, mediasi dulu lewat orang bijak. Ini penting ya. Jadi kalau curhat cari orang bijak namanya hakamat. Ibu jangan sembarang curhat juga. Pipi curhat ke kawan-kawan apalagi ibu emosi sama dia.
Beko ibu curhat perlakuan suami ibu begini ini. Beko kawan ibu tuh beko tak solusi nanti di dan kok timbul ide tuh ah. Kok timbul ide dicek. Sama anak laki-laki ini muncul wah. Ada juga ya. Ada makanya curhatnya kayak hakaman. Hakamannya. Kata orang cari hakim yang bijak. Nah, kalau mereka berdua maulah berdamai, Allah berikan taufik kepada mereka berdua. Terus minta taufiknya, taufik apa caranya lurus ke surga? Kalau mau berdamai, jadi tidak ada ya perintah untuk berpisah. Sekian tahap yang harus lewati kalau sengketa istri membangkang. Tahap terakhir bukan bicara berdamai. Kuncinya berdamai. Nah, ingat ibu ya, yang namanya perdamaian tidak akan terjadi kalau tidak ada satu yang mengalah. Itu harus. Kalau masing-masing tetap pada pilihan dan egonya masing-masing, tidak akan terjadi perdamaian. Maka kalau suami yang ingin berdamai, maka kalau istri yang mengajukan begini, dia harus mengalah, terima salah istri, walaupun baik. Kalau tidak begitu, tidak akan berdamai. Kalau suami mengajukan syarat begini, istri terima walaupun syarat itu berat terasa. Itu syarat berdamai. Tapi kalau ibu menyalak lah kok situ banyak. Kalau menyalak tak damai. Itu konsep berdamai begitu. Tapi kalau ini orang mau berdamai, Allah berikan taufiknya kepada mereka berdua. Bicara itu tidak haram ya. Tapi taufik kita akan minta terus ya. Berikan kami hidayah, taufikmu. Ternyata orang yang mendapat taufik dari Allah itu kalau mau berdamai. Berdamai. Seburuk apapun keadaannya, berdamai. Tolong begitu tuh. Itu makanya cari hakim, kata yang satu begini, kata satu begini. Nanti hakim akan memediasi, mencari mana titik temu keduanya. Dan kalau tidak ada yang mengalah, perdamaian mustahil terjadi. Satu ibu ya. Jadi ibu, satu konsepnya berdamai. Seburuk apapun keadaan. Sama di An-Nisa 120. Ya, An-Nisa 120. Wa in imra'atun khafat min ba'diha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulhan was-sulhu khairun wa uhdiratil anfus as-suha in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau ada perempuan, tadi kan kasus laki-laki, sekarang perempuan lagi. Bila seorang perempuan dia mendapatkan suaminya yang Masya Allah perangainya, ya memang di luar harapan ibu. Ya dulu sebelum menikah dan menikah, lah sudah menikah berubah total lah Pak. Simpi nikahnya hanya ini awal kosala tetapi itu sudah punya dino kasar. Tapi lagi hari menangi makan hati. Gak kuri kalian pada ibu dia menahan rasul. Itu ada istri yang dapat suami begitu itu. Ada banyak. Ya, karajo kamu makan banyak. Ada banyak suami-suami begitu. Aku boleh kode selain dari macam-macam HP, rumah pakai cap mencari handset, dapur yang pakai duit ada jo, bocor-bocor mencari handset. Ada. Ibu nak payah menggosok, pakai cap baju lemari, mami baju merah gak handset. Dan pipi kadang-kadang masih apa itu. Awal apa aja menyusun baju ibu. Terus aku salah tuh mangke dulu nanti saya menu. Letakkan loh. Kok
suami yang nusus namanya tuh. Suami yang membuat awak jengkel hari-hari begitu, sehingga ibu rasa tidak kuat. Kok ciko dan along kan? Udah lanjut lagi, barangnya jadi, gitu. Awak salahkan jangkelinya, gitu lah. Kamu dulu kasar dulu. Itu. Au i'radan. Atau suami kau nyala madu unggong segitu. Yang sapu ibu teh, ya tak? Kau sebut ibu cuma lengah saya masuk rumah ni makan kamar semalam, ibu di kamar semalam, ya tak? Kau kamar mandi dulu, dah kawai ibu baru masuk ke kamar mandi ibu. Ada yang ada nama ibu, ya? Ada suami yang begitu tuh. Sudah ada peduli dia pun dia radan memalingkan wajah dari istri. Ini ayat ini disebut Allah kadang ada banyak kejadian begitu. Ibu beruntung lah ada suami mudah-mudahan beliau. Sali-sali ya. Dan semua ibu beruntung dapat suami. Banyak yang dapat suami yang di luar harapan kemudian. Dulu dah mudah harapan awal. Ya, tadi ibu sudah jauh beda. Gitu ya. Itu pasti terjadi tuh. Kalau berpaling atau sebaliknya Pak, awak istri begitu. Awak ibu nyomalena, ya kan? Kalau kaki kalau nyonya lari, ya kan? Lalu berasuk tangannya dicepet tangannya. Itu Pak. Ya kan? Itu ya ada nggak itu? Ada ibu. Kan dulu. Nah kata Allah, tidak berdosa mereka berdamai. Berdamai itu khair. Kalau mereka mau berdamai itu yang paling baik. Tapi ada hal yang menarik. Wa ukhbiratil anfus as-suhha. Walaupun Allah tahu jiwa manusia yang laki-laki terutama banyak dihinggapi sifat suhun. Suhun itu artinya mikir. Suhun. Jadi Allah seakan kasih isyarat pembangkangan istri terhadap suami atau pembangkangan suami terhadap istri tadi itu penyebab utamanya suhun, kikir. Jadi istriku mau melawan, mau membangkang, dan karena suamiku kikir. Suami kalau kikir, istriku akan berubah jadi pembangkang. Kalau kikir, itu kenapa hadiah disebut hadiah? Karena hadiah itu melunakkan hati. Itu maka hidayah disebut hidayah. Kalau orang berdapat hidayah, lunak hatinya, lapang hati. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasra' sadrahu lil Islam. Itu di surat Al-An'am 125 ya. Orang yang dapat hidayah itu dadanya lapang, tenang. Kalau sifat hidayah sama dengan hadiah. Melawan itu kan tanda nak tanam tuh. Tadi ibu. Orang membangkang tanda pemberontak, ada pemberontak yang di cara menghentikan pemberontakan ibu koma. Jangan kikir. Pokoknya hak kasih hadiah banyak. Balikan jilbab, balikan baju, balikan HP, balikan untuk, balikan HP. Kalau apa acuh lagi ibu hadiah, mustahil ibu melawan. Saya pokoknya asal pulang membawa. Asal pulang apa tuh Pak? Sejuta, 2 juta. Besok apa tunggu pintu? Tidak akan melawan. Asal apa masuk Pak? Ditanya kami minum, makan. Tidak lupa Pak. Masuk kok. Tapi kok sendiri apa? Tidak kayu samping apa di pintu? Enak. Jadi sifat kikir itu awal pembangkangan itu maka dihubungkan nusus membangkang dengan suhun. Nusus itu membangkang nanti. Nah dihubungkan dengan suhun kikir. Rata-rata istri itu akan melawan karena tidak dipenuhi haknya loh.
Itu kau lawan. Jadi mudah membagi batunya, Pak. Tak payah. Akhirnya satu. Batu. Nyuasa kata ibu kolampe, Pak. Nyulunak sama namunak. Kayo lah, Pak. Tak payah. Ya, tak. Tapi asal sendiri apa bengkok? Ini mau dilawan itu. Pokoknya apa kalau sendiri, bengkok minta minum saja. Ya aku mau gitu lah fitrahnya tuh. Aku ngakunya kata nusus itu artinya durhaka loh. Nah itu terhubung dengan kata syuhun, kikir. Sama juga anak tuh waktu melawan kampaknya tuh, dia pasti pilih. Biasanya pasti pilih itu anak melawan. Sama isi juga begitu. Dan kikir ini bukan hanya kikir materi, kikir perhatian, kikir waktu, kikir bicara, kikir senam, sama senyum, kikir pujian. Apa kalau ibu kau masak, Pak? Jangan kikir memuji, puji masaknya. Apa kalau Pak puji masakan ibu, Pak? Nyoga 2 jam dan kabaran mesti kau gitu. Ibu mantap rasanya ibu, lepas mana rasanya. Dan dia jadi dulu Pak, dan dari mudo dari hati, dari masakan, total. Bicara lah Pak. Tak payah kikir memuji. Kikir itu banyak bentuknya. Kikir materinya, tapi kikir perhatian. Ya. Kalau suami pulang, istri di rumah, duduk akhirnya dulu. Ini ibu kok pasti mencari itu banyak. Bok ibu kok banyak sehari 20.000 kata harus kecil. Hanya dari pagi lama-lama 4 ada sumbek. Itu makanya ibu kok di maduknya pasti montar. Ada 20.000 kok, 20.000. Orang banyak 20.000 kok orang perempuannya. Gitu kita tadi. Coba kita coba lihat. Apa dengan ceramahnya apa-apa kok. Kayak ibu di belakang. Kalau ada orang cukui 20.000 nih. Nggak cukui kalau enggak berapa. Ibu kok sehari kalau ada cukui 20.000 udah tinggal sakit gitu. Kok tuh kebutuhan? Kan kebutuhan pokok dalam pengejar. Nah supaya sehat ibu kok tidak melawan kawan apa tangan mengecek dulu agak setengah jam agak sajam pulang ke radio itu dulu lagi ibu tuh suruhnya mengecek apa tiga iyo tangannya untuk api di bawah ini ada kadang-kadang apa kok pulang dia langsung ngapain orang ibu kok jadi baca itu sehingga melawan kemudian perhatian kikir ya, coba perhatian kok mengecil mencari lu kaget pada kaget apa pun biasa saya kecil aku itu lagi mungkin pada semangat pada dia ini tidak boleh kikir. Kalau kikir kok pangkat pemakaman, pangkat khusus. Pujian jangan kikir, senyum jangan kikir, canda tawa jangan kikir. Mentang-mentang apa pejabat, yo isi cuma di bawah lo. Ya, makan. Mentang-mentang pejabat. Jadi kantor juga ada kurang rumah ada contoh loh. Dia kurang rumah tuh bidadariku. Tolong makan. Kalau belum disuruhan masih. Makanya Nabi Pak kata Aisyah kalau makan jangan kamu makan kecuali jangan kamu mencuci tangan setelah makan kecuali dijilat atau dijilatkan orang. Hadis sahih itu.
Iza akala ahadukum fala yamsa tahu qabla ayyumika aw yulhaka. Kalau engkau makan jangan cuci tangan sebelum dijilat atau dijilat orang. Itu Aisyah tanya, apa maksud dijilat orang? Jarang Aisyah. Kata Aisyah, Nabi kalau makan dengan saya, istrinya, itu tangan saya tuh sering dijilat Nabi. Begitu tuh Pak, perhatian Nabi gitu. Jadi kalau sudah makan tuh Pak, itu tangan istriku dijilat. Bu, cukup lah sekali. Iya apa yang berinisiatif? Kok jadi itu sudah makan Pak? Sudah. Dan itu dulu. Oh, sudah ada kayaknya. Ini inisiatifnya dari suami. Sudah makan tuh diambil dari orang rumah tuh dijilid. Ibu cukup lah ibu, gimana hasil pengantin baru? Cukup lah, apalagi apa anak bagi ibu lain lah. Cukup lah, tak ada ibu. Tidak bagi ibu ah, lain lah boleh dua lah. Itu bentuk Nabi itu orang yang paling dermawan, bukan dermawan harta. Dermawan sayangnya ke keluarga. Nabi diceritakan pada Nabi sedang sujud, sujud. Lah gelisah sahabat, aku berubah sembahyang kok. Nabi di kota Muwana sujudnya, baru Nabi Allah Akbar. Setelah salam tadi sahabat yang sudah berubah cara sembahyang tu. Lah mana kau sujud tadi? Tadi cucu aku nangis ke kudu aku. Aku tidak mau mengangkat sebelum pasai di kudu aku tu, baru jelape baru kudu dua. Tuh orang kan bedo tu. Kalau kami itu namanya kekayaan. Kaya dalam sayang, kaya dalam perhatian, kaya dalam canda tawa, dermawan dalam ujian. Kadang-kadang awak Pak, kalau yo kawan sakanku Pak, halo. Assalamualaikum. Ya. Itu kau santun. Orang rumah ada Pak. Itu cek rumah Pak. Jadi apa-apa aku coba Pak perhatikan dulu Pak. Kalau itu mau menerima telepon itu bunyi gitu. Itu pasti orang rumah. Tapi kalau yang halo itu pasti kawan satu. Kalau kawan yang lebih harusnya apa di orang rumah gitu. Halo Ebet, ibu gitu loh. Kalau kami menelepon ibu mana full kedermawanan itu bahagia daripada kedermawanan kamu. Jadi ibu kira dermawan itu pinting. Betapa banyak ibu laki-laki kaya tapi perempuan mati tragis di tangannya karena kikir dalam sayang dan perhatian. Tapi berapa banyak laki-laki miskin materi tapi bahagia sebahagia-bahagianya perempuan hidup dengan dia. Kenapa? Dia dermawan dalam kasih sayang dan perhatian. Tidak selalu seperti para banyak perempuan tapi lebih banyak di suami tapi hidup kesepian. Betul. Suami pulang bertanya indah izin dan lalu sudah bayar. Jadi tinggal yang banyak. Kalau suami ibu piti sekete tapi gimana perhatian ada yang sebut sofon tadi itu. Jadi awal mula pembangkang itu kekikiran. Baik kikir dalam harta, kikir dalam perhatian, kikir dalam senyuman, kikir dalam tanya, canda, termasuk pujian. Ya. Coba ibu kalau full perhatian ibu dah sampai ibu Hatta, ibu saya pernah dapat cerita dari Bapak Adi Sasono. Dulu kan nanti Bung Hatta itu kata beliau ceritanya. Itu kalau Ibu Rahmi duduk dengan Pak Hatta di luar rumah di depan di Balanta sampai duduk. Kalau kan cahaya pagi matahari kan kadang teratur itu ya.
Nah kalau Ibu Rami Kani Cahayu, Kani Cahayu matahari, itu Bung Hatta menyuruh Ibu Rami pindah ke Dadu, itu Bung Hatta duduk yang mati. Betul Ibu. Ibu baca dan ke anak gendong tas ngangkit. Kau gini Ibu. Kenapa kan kita Masya Allah. Itu yang awal pembangkangan. Minim banget perhatian. Ya kan? Nah, itu makanya Nabi diceritakan oleh Safiyah. Istri Nabi itu ada namanya Safiyah. Safiyah binti Huyai. Kata Safiyah, saya kalau naik onta, lu kan kalau onta, itu onta kalau naik ini duduk Ibu. Walaupun untuk duduk, ibu-ibu payah naik untuk tinggi. Kata Safiyah, Nabi jongkok dan menyuruh saya menginjak paha beliau untuk jadi anak tangga saya naik onta. Itu Nabi, Bang, bukan ustaz, Nabi. Nabi. Istriku kok naik untuk itu paha Nabi kok diinjak jadi anak tangga. Itu yang disebut kekayaan perhatian. Itu makanya apa-apa ibu kok naik untuk bukaan pintu lah masuk ibu baru tutup itu. Kadang apa-apa kaki ibu cik naik itu. Kau ibu juga ibu kalau kaki. Tapi itu disebut perhatian. Aisyah itu bercerita apa ya? Nabi itu tengah malam itu sering bekerja-kejaran dengan Aisyah di padang pasir. Kadang saya kalah, kadang saya menang kata Aisyah. Karena Aisyah itu menikah dengan Nabi usia 6 tahun, bergaul dengan Nabi usia 9 tahun. Jadi Aisyah itu meninggal Nabi usia 17 tahun. Iya. Jadi selama rentang pernikahan Nabi dengan Aisyah itu ada sekitar 8 tahun. Itu usia Aisyah 10 sampai 15-16 tahun. Itu masa bermain-main tuh psikologinya tuh. Nabi paham, maka Nabi kalau pulang, Nabi malam tuh, itu kan ada pulang. Itu Nabi mau kajak-kajak Aisyah di padang pasir dulu. Betul. Iya, Pak Subolo itu. Pulang sama Nabi kok udah aman. Itu bentuk perhatian, itu namanya kekayaan, itu yang kayu namanya Bu. Jadi pahami. Dermawan itu pinti saja. Jadi buku sayang atau pemberian kami itu hanya bentuknya uang. Tidak begitu. Itu makanya begini. Coba baca di surah At-Talaq nanti. At-Talaq ayat yang ke-6. Ya. Kata Allah, liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah suami yang kaya, yang lapang, memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kelapangannya. Coba perhatikan baik-baik. Allah katakan zu sa'ah. Perhatikan tuh ayat itu. Zu sa'ah enggak? 6. At-Talaq yang ke-6. 65 ayat ke-6. Hendaklah suami yang lapang memberikan nafkah sesuai kelapangannya. Nah, bahasanya zu sa'ah. Zu sa'ah ya. Ingat ayat itu. Allah tidak mengatakan zumalin. Hendaklah yang punya harta, yang kaya harta. Tidak. Allah tidak mengatakan liyunfik zumalin, tapi liyunfik zu sa'atin. Jadi seorang suami tidak selalu dituntut Allah untuk memberikan kelapangan, kedermawanan pada istrinya dalam harta. Sebab kalau zumalin itu hanya suami yang kaya yang bisa melapangkan istrinya, memberikan kelapangan pada istrinya. Tapi ada suami yang tidak kaya, tapi dia bisa memberikan kebahagiaan pada istrinya. Kenapa? Zu sa'ah. Dia memiliki sa'ah, kelapangan. Dan kelapangan itu banyak. Bisa kelapangan harta, bisa kelapangan perhatian, bisa kelapangan itu kasih sayang. Ini taruhlah ibu ya, suami ibu mungkin di rumah. Ini rumah ibu. Mungkin tidak mencari dia. Tapi rumahnya bereskan, anaknya nguruskan, masaknya, mencucinya bagai. Iya, itu susah namanya itu. Jadi pepatah dong,
piti dari itulah nafkahnya. Nyo merawat anak dengan baik, nyo antarkan anak sekolah, nyo capui anak sekolah, ya nyo sapu rumah, nyo cuci baju ibu. Itu namanya salah ibu. Jangan ibu ngomel-ngomel kurang belajar. Iya. Makanya Allah tidak mengatakan zumadin, tapi zusaatin. Siapa yang memiliki kelapangan dalam banyak hal, bukan harta, maka dia berikan kelapangan yang lebih. Tidak semua perempuan dapat ya perhatian dari suaminya. Makanya Nabi itu cerita Aisyah kan begitu ya. Nabi itu berwudu, silakan di sebelah kiri saya, jauh di depan Bapak. Itu Bapak Ibu, Aisyah bercerita, Nabi itu kan tidak pernah berwudu di rumah ya, di masjid ya. Nabi itu wudu di rumah Ibu. Kalau Nabi tidak berangkat ke masjid kecuali dalam keadaan susu. Makanya sepanjang jalan Nabi berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa fi lisani nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran. Ya Allah, jadikan hati saya bercahaya, lidah bercahaya, telinga bercahaya, mata bercahaya. Karena orang yang berwudu itu wudu itu cahaya. Makanya dia kalau berangkat ke masjid dengan wudu, dia akan bercahaya terang di akhirat. Maka Nabi kebiasaannya wudu di rumah. Tapi kata Aisyah, sebelum Nabi berangkat ke masjid, yuqabbilu baina nisaihi, selalu mencium kening istrinya. Itu menjadi dalil tidak batal wudu menyentuh istri setelah wudu. Nabi mencium kening istrinya pada saat itu. Nabi mencium kening istrinya sebelum itu sunnah Nabi sebelum berangkat, bukannya ke masjid kita kek, rumah Nabi masjid kita kek ya. Lah jauh lah. Itu pun Nabi mencium kening istrinya. Memang begitu harusnya. Kalau ibu kalau ke berangkat, Pak, dicium kanyang ibu tuh lamu hilang itu. Ada kayu sapu sampai sore depan kamar mandi. Ibu. Kalau itu cinta tulus tuh. Ibu baik rajo dan juga ibu itu rasanya yang gimana bungu-bungu ibu itu Pak Nabi itu mau begitu dengan istrinya. Tapi di rumah Nabi mencium istri ibu dan doa pagar ibu kadang-kadang apa-apa itu yang lebih baik begitu. Baik rajo di doa pagar sepika-sepiki jadul soalnya nampak oh mensyukur suami itu. Nah itu ya, jadi pembangkangan itu karena kikir. Makanya sudah kami melanjutkan budaya 120 itu. Apa kata Allah? Wa in tuhsinu wa tattaqu, kalau engkau berbuat ihsan. Tuhsinu ihsan. Ini kunci damai nih, ihsan. Supaya istri tidak membangkang, kata Allah, tuhsinu, berbuatlah lebih dari yang semestinya. Kalau orang belanja sampai apa, gitu komplain apa, 1 juta sebulan, seminggu, itu 1 juta waktu, ya sana. Kalau orang misalnya di komplain itu beli baju sekali 6 bulan, itu sekali 3 bulan, ihsan. Kalau begitu, suami-suami yang ihsan tidak mungkin istri pembangkang. Begitu pula. Nah, kalau istri ihsan ke suaminya, tidak mungkin pula suaminya seperti tadi itu. Ibu asal pulang kami ibu sambui, ibu tanya makan apa, itu ibu apapun pindah kami yang kami suruh, ibu capek mengajar. Kalau begitu, tidak mungkin kami kemudian jengkel ibu. Ada apa ibu? Suami mengejek dan jengkel menjadi istri itu. Aku lupa perubahan kalian. Itu makanya tuhsinu. Sebenarnya mudah nih, bukan susah-susah. Makanya harus lakukan begitu. Caranya supaya tidak khusus, ya tuhsinu di samping jangan kikir tadi. 120 tadi. Itu sih berbeda. 128. Salah. Anissa 128.
Nah, saya pastikan persoalan ini. Ya, ada. Anissa 108 bukan? Ya kan? Anissa 128. Oke, itu. Nah, Anissa 128 ya. Baik. Kalau di bawah buka catatannya. Ya, Beko kalau ibu apa tak mana pengajar itu, tolong aja itu sampai ke beliau. Yuk kau bertanya apa? Mama lawan panjang sih bu kamu. Apa sih bilik kepayan aja? Ya, apa tidak bisa kayaknya. Tapi kita nanti kemana itu gitu. Tapi ini sebabnya ya, terganti ya. Anissa 128 ya. Oke. Nah, tapi poinnya apa tadi? Berdamailah. Karena berdamai itu jauh lebih baik. Betul tak apa kan? Wasulhu khairun. Itu kunci dari bu. Nih, berdamai itu lebih. Nah, kunci berdamai itu seperti yang saya katakan di awal tadi, harus ada yang menurunkan ego. Makanya Bapak Ibu, kenapa suami istri bercerai? Karena ego tidak ada yang turun. Maka bercerai. Kalau egonya turun, ini pernah terjadi pada masa perjanjian Hudaybiyah. Bapak kalau baca sejarah perjanjian Hudaybiyah, ini tahun ke-6 setelah hijrah. Nabi hendak umrah bersama kurang lebih 1.400 sahabat datang ke Makkah. Di Madinah udah ihram, udah pakai ihram. Sampai di Hudaybiyah menjelang masuk Makkah dicegat oleh Khalid bin Walid dan pasukannya. Tak boleh masuk Makkah. Tak boleh kalau masuk Makkah perang. Walaupun bulan haram perang. Orang tak boleh perang, tapi kalau waktu masuk tak perang. Ini tidak mungkin nih, karena kalau terus sudah masuk ke Makkah pasti deadlock, pasti perang. Maka terjadinya perjanjian damai. Diutuslah oleh orang Quraisy namanya Suhail bin Amr. Datang ketemu Nabi. Negosiasi. Apa butir perjanjian Hudaybiyah? Ini yang menarik di awal. Ini perjanjian antara Suhail bin Amr utusan Quraisy dengan Muhammad Rasulullah. Itu Nabi sebut begitu dalam naskah perjanjian. Ini perjanjian kesepakatan damai antara Suhail bin Amr utusan Quraisy dengan Muhammad utusan Allah. Kata Suhail, Muhammad, kalau engkau sudah kami akui utusan Allah, tidak jadi kita ribut. Hapus. Ini Ali tulis nih, hapus. Kata Nabi, Ali hapus. Hapus Rasulullahnya. Ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Kata Ali, saya tidak mau hapus. Karena engkau Rasulullah, tidak akan saya hapus. Kalau tidak jadi berdamai. Kata Nabi kepada Ali, tunjukkan mana kalimat Rasulullah. Kan Nabi bisa baca. Ditunjuk ini, Nabi hapus sendiri. Makanya kata Nabi, engkau nanti akan mengalami sama seperti saya. Di perjanjian sipil, perjanjian ya damai, perang Ali dan Muawiyah itu seperti itu pula keadaan. Lalu perjanjian itu semua orang Makkah hijrah ke Madinah yang tidak ada izin wali balikkan ke Makkah. Tapi yang orang Madinah ke Makkah tidak dibalikkan ke Madinah, kan rugi gitu. Tapi Nabi mengalah, karena kalau tidak begitu tidak terjadi perdamaian. Itu konsep berdamai. Jadi ibu-ibu kalau tidak maulah menurunkan ego, tidak akan berdamai dengan suaminya, tidak akan berdamai dengan istrinya. Harus turun ego. Harus turun. Ketika terjadi tadi dialog, ada mediasi, maka kalau ada tuntutan suami yang walaupun berat ibu rasakan, ibu terimalah. Dan itu kata yang paling baik, itu yang paling baik, ya, supaya tidak terjadi berpisah, berdamai, ya. Itu ketentuannya begitu. Nah, karena itu apa? Karena berdamai itu baik. Oke.
Karena itu dalam Al-Quran Allah melarang menjadikan maksiat dosa besar sebab-sebab yang menjadikan orang terpecah. Karena berdamai itu adalah khair, kebaikan. Maka semua perkara yang menjadikan orang terpecah belah, tercerai-berai, maka itu menjadi maksiat, menjadi dosa. Apa sih misalnya? Coba kita baca surah Al-Hujurat. Al-Hujurat 11-12. Hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum. Tidak boleh saling mengolok-olok. Karena mengolok-olok itu pangkal pertengkaran. Maka mengolok-olok itu dosa besar. Tak boleh mengolok-olok. Karena akan merusak perdamaian. Ibu awakku kini ibu buat mako rasa damai wak dah hilang di negara awak. Dan kerana sikap olok-olok ini sangat di media sosial itu saling olok, saling ejek, itu kerajaan. Itu musim-musim pilkada ini kok Pak. Itu makanya awak terpecah belah. Kenapa? Yaskhar itu pangkal perpecahan. Dan itu merusak perdamaian. Makanya dilarang saling mengejek, saling mengolok. Begitu juga dilarang Allah apa? Ijtanibu katsiran minaz-zann, berburuk sangka. Karena berburuk sangka itu memiliki hukuman retak. Makanya tidak boleh berburuk sangka. Kalau nampak buruk, tetap berbaik sangka. Misal, nampak di ibu Ambo keluar dari lokalisasi jam 2 balik malam. Nampak mana ni kalau ibu Ustaz keluar di lokalisasi. Jadi ibu bersangka, si cool Ustaz. Ibu berbaik sangka, Ustaz berceramah. Bisa jadi seorang itu WTS menerima pelanggan berceramah itu. Paling tidak terhenti bermaksiat beberapa saat. Tidak boleh berburuk sangka itu. Kalau berburuk sangka itu membuat retak hubungan. Ibu yang tetangga kadang-kadang mau rusak di buruk sangka. Itu maka buruk sangka diharamkan, dilarang. Kenapa? Akan membuat perdamaian menjadi rusak. Kenapa perdamaian itu yang baik? Begitu juga wala tajassasu, jangan mencari-cari salah orang. Kalaupun ibu menduga begini dan dugaan ibu betul, jangan selidiki. Cukup ibu tahu gitu sudah. Jangan selidiki. Jangan tanya Allah, jangan diklarifikasi, tidak penting. Tidak penting. Kalaupun terpaksa ibu cari tahu, terpaksa, walayabtab, jangan gibahkan ke orang. Ikulah 100% terbukti benda ini. Simpan di, jangan ibu bicarakan ke orang. Kalau ibu kalau bicarakan ke orang, nanti rusak hubungan ibu dengan orang itu. Itu pasti. Karena merusak perdamaian itu salah satunya gibah. Ya, menyebut walaupun aslinya begitu, stop. Makanya dalam agama ini indah ya. Pertama, jangan buruk sangka. Kok tak pasuk buruk sangka, jangan cari salahnya. Kok memang terpasuk mencari salahnya untuk membuktikannya, jangan sabit kurang, cukup sampai di awal. Supaya apa? Supaya perdamaian tetap. Jangan rusak hubungan kita. Itu ya, hebatnya juga. Makanya coba aku baca lagi di surat Al-Mujadilah ayat 9 tersebut. Kata Allah, wala tatanajaw bil ismi wal udwan wa maksiyati ar-rasul. Perkara yang dilarang Allah, jangan berbisik-bisik di tengah keramaian. Karena berbisik-bisik itu dosa permusuhan. Ya, ini sering saya sampaikan. Ibu kalau dulu bersama-sama pada gini Pak, jangan berbisik di orang sabana, itu tinggal orang di sabana. Orang sabananya merasa tidak ada yang kecil. Beku ibu rusak, besok ibu tak akan namun dulu dari ibu orang lain. Saya kamu, bok perdamaian dah habis. Kalau bisik-bisik, kalau ibu tak masuk bisik, minta izin. Bu, ambo ada hal penting yang mau rahasia ibu Pak, tapi tidak masalah ibu, tak ada ibu ibu. Jadi izin ambo dia mengecek kalau dah nak ambil ini, tak dah, tu boleh. Tapi
ibu kan bisik-bisik kaki orang ribu, orang kalau ngomong serius, ini harga mati. Oh pasti itu. Ini kalau bisik itu kan ada sesuatu yang tak beres. Tapi itu psikologinya. Ibu kan bisik-bisik kaki orang ramai. Ketika ceramah ibu bisik-bisik, rusak orang. Kadang ibu bisik-bisik, ustaz bisik lagi. Ustaz begitu. Coba kata ustaz, iya bisik-bisik jadi kamu, bisik-bisik jadi kamu. Tak boleh main bisik lah. Tak boleh bisik-bisik. Bahkan begini, kalau bapak ibu, misalnya orang mengecek pak, aku itu berantem mengecek, aku punya suami, aku ibu dia mau tak suami. Itu memancing namanya kecil. Kecilnya berarti lain kali. Tak usah kau ingat. Hilang berdamai lekor itu. Ibu kalau kau dah punya suami, ibu ketiga punya suami, yang lain cerita dia suami. Ibu ketiga. Ibu punya anak, aku punya anak, aku nak punya anak, jangan anak cerita. Kedua merusak perdamaian. Begitu indahnya Islam mengatur. Kalau as-sulhu khairun, berdamai, menjaga perdamaian itu lebih baik. Lebih baik. Jadi saya ini memang tidak mendukung siapa-siapa ya. Tapi ketika pilpres selesai, lalu ada capres yang kalah kemudian masuk kabinet, tidak apa-apa. Karena berdamai lebih baik. Daripada menjaga pertengkaran terus dan habis-habis. Tidak apa-apa biarlah, karena berdamai lebih baik. Tidak hina pula. Kecuali dia tidak mau masuk karena ingin mengkritik pemerintah untuk arah lebih baik, tidak apa-apa. Tapi jadi caci maki orang yang kalah itu masuk kabinet, tidak apa-apa biarlah. Jadi upaya itu sia-sia kok. Karena prinsipnya berdamai lebih baik. Berdamai saja, tidak ada masalah. Yang pemilihan selesai sudah urusannya. Sekarang kita menatap lagi ke depan, maka berdamai dan harus nego. Kalau tak perlu nego, tak damai. Ya, saya tidak mendukung siapa-siapa itu ya, tidak ada urusannya. Saya kasih contoh. Jadi ketika misalnya ketika Pak Prabowo mau dia ya memenuhi ajakan Pak Jokowi, ya kan? Sampai namu apa? Kalau Pak Prabowo mau memenuhi panggilan Pak Jokowi, tidak bagus. Bagus. Apa salah? Damai. Kalau nggak ini penangkapan jangan saya. Tapi saya yang juga ini. Kalau pemilihan itu biasa kita terbelah karena mau memilih. Tak mungkin semua kita pilih. Tapi habis pemilihan Islam karena berdamai itu lebih indah. Itu makanya sebab-sebab yang mengantarkan kepada perpecahan itu dijadikan dosa, termasuk berbisik-bisik dari orang banyak. Jadi bukan bisik-bisik berarti bisik-bisik. Ya, kalau ngecek sama-sama ngecek. Bahkan kalau bicara pun ibu ambil tema yang semua orang bisa paham. Ambo kalau pulang kampung ibu ngecek orang-orang di kampung kan? Kampung. Di kampung orang kerajuan menanam bawang, lado, tomat, kentang. Itu aku baca itu tentang globalisasi, ya, transmisi, ya, itu. Aku kalau jawab aku mengecek Pak di masa globalisasi ini bahwa harus banyak berinteraksi dengan itu yang pakai siapa ada aman. Kita masuknya tuh. Rusak ubah jaya aku itu mengecek itu. Bisa jangan ngecek yang deh. Maka supaya pas aku tanya kapan aku tuh lobak aku tahu awal ikut Pak Tomat Pak. Itu tahu itu kerajaan. Ya, jadi sebab-sebab yang mengantarkan hubungan retak itu dijadikan dosa oleh Allah. Karena tidak boleh retak hubungan, harus damai. Apalagi ibu-ibu yang sudah puluhan tahun hidup bersama seranjang, tiba-tiba harus jadi musuh.
menjadi orang yang paling dibenci akhirnya. Ibu melahirkan anak-anaknya, apa melahirkan anak apa dilahirkannya sekian banyak, lalu kemudian hidup saling membenci sampai mati. Tak kerugi ibu. Di mana taufik dapat lagi begitu? Maka berdamailah. Damailah. Itu aturannya. Nah, sekian puluh tahun, ibu hampir 10 tahun mendampingi siang malam angin dingin dan ibu tahan. Kini dia mula laku mereka dia percaya. Yang kacau ni kau suka tokok balu, kau mati pula semua. Pokoknya berdamailah. Berat berdamai, you balik berdamai. Berdamai kau tak ringan loh ibu. Ya tu. You biasa tu berdamai kau memang datang dari awal. Ibu kau dah abu yang mulai dari awal. Jadi apa-apa aku turun egonya. Nyo pasti cuma ibu tu kalau lah beranya bapak salah awak paknya kena dia mengaku salah. Salah ini pak kena mengaku salah. Maka caranya awak yang turunkan ego lah. Walaupun awak yang batu ini yang salah, seakan-akan awak yang salah. Minta maaf. Minta maaf pun tak boleh. Hina lah pak. Taruh ego salah istri ko pak. Oh maaf amboyo. Salah lo tadi. Hanya guna dong. Dan dia tak boleh minta maaf kawan. Tapi bukan memaafkan kau lain capek memaafkan. Cuma melupakan dia tak mau. Ibu kau, dia gampang memaafkan tapi lupa dah. Lah 20 tahun pak, tak sabu ini. Kalau memang cintunya pak, kalau pernah sakit jawab tak kalau lupa ini. Kalau apa sakit ibu tu hilang sebentar. Ibu pun dah amu loh pak. Ibu kau memang daya ingatnya kalau soal begitu kuat. Dia dulu ingat ibu yang kuat. Pinti cie. Kita tahu di mana tak. Nah begitu. Ada sama ada. Begitu dulu. Ya. Intinya ibu berdamai lah ya. Berdamai jauh lebih baik. Kau ada tulis dulu sebenarnya pertanyaannya. Ada ibunya? Baik. Sebutkan istri Nabi yang ketika naik onta, Nabi menjadikan untuk beliau menjadi anak. Aisyah, Safia ibunya yang banyak. Oke. Baik. Apa pertanyaannya? Ini ayatnya lah. Baik. Allah melarang sebab-sebab terjadinya perpecahan. Di antaranya adalah mencari salah, ya, berburuk sangka dan menimpa. Ibu, surat apa? Surat berapa ibu? Ayat? Nah, sebenarnya tadi ya kan surat 10 tapi tidak apa-apa. Kita duduk. Kita angkat tangan Ustaz. Kita angkat tangan. Nah, ayat sudah lewat dulu, ayat 9-10. Kalau sama dia dua ini tentang di majlis panggil majlis. Jadi berikutnya Allah melarang berbisik-bisik. Nah, ayat berapa itu? Sudah? Tidak. Alhamdulillah, kalau bisa tidak? Ayat berapa? Ibu. Nah, coba tadi saya jelaskan di surat An-Nisa ayat 128. Apa kalau dua? Bila coba lagi, beliau dah punya bukan dah tahu, baik tahu.
jauh itu saya. Nah, ini ada paling tidak tadi 2 sebab di surah An-Nisa 108 tadi yang menjadikan suami atau istri membangkang kepada suami. Nah, ibu sebutkan. Satu lagi apa? Itu susu itu membangkang. Sebabnya apa? Ini satu. Yang sebelah sini lagi ya. Nah, kapan perjanjian Hudaybiyah terjadi? Tahun keberapa? 6 Hijriah itu. Kalau di Masjid Nabi Ibrahim. Nah, terakhir nih. Siap. Cipun. Cipun Ustaz. Ibu kok jadi mau siapa kok? Saya menyimpan dah. Nah, terakhir. Siapa utusan Quraisy yang menjadi apa namanya tokoh perjanjian Hudaybiyah dengan Nabi? Suhail bin Amr yang baju hijau dia berhitam. Oke. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Kalau ada yang mau bertanya, ibu saya persilakan. Silakan. Bertanya tentang bagaimana saya sikap Ya. apa itu lebih baik. Ya. Jadi di alumni grup Ya. ada yang meletup, dibilang ayo jangan saya ya biasa lah lagi masuk politik ya. Terus saya lihat ini gini karena itu benar baiknya begitu kan. Cuma saya ngomong kayak gitu. Terus ya ditimbalin lagi. Udahlah biarin aja lah kalau mau ngomong apa di grup. Nah, sebenarnya kita kan tahu kalau sebenarnya kita belum tentu kebenarannya itu kan nggak boleh share. Banyak kan orang mau ikut story share grup dan teman-teman lain dia aja lah. Jadi saya sebagai pribadi yang bertanya ada kan yang bilang ini saya muslim atau saya ngomong apa lain. Ya kan biasa lah di masa-masa sekarang kampanye ada video-video yang berbeda, lalu saling share lah yang pendukung ini kebaikan pasangannya, keburukan pasangan yang lain, gitu ya. Nah ibu, begini, kalau men-share kebaikan itu tidak ada masalah. Yang tak boleh itu keburukan orang yang kita perbincangkan di media. Kalau kita men-share prestasi dia, misalnya prestasi Pak Mayadi ketika jadi gubernur, prestasi Pak Efiardi ketika jadi bupati, tidak ada masalah, orang bisa menilai. Yang dalam itu keburukan Pak Efiardi, keburukan Pak Mayadi, tidak boleh. Kalau share-share yang baik apa salahnya? Yang tidak boleh tadi itu suzan, tajasus, riba, atau bagian riba itu kalau keburukan orang. Tapi kalau kebaikan orang kita share, tidak ada masalah. Silakan. Yang dalam agama dilarang sebab-sebab yang mengantarkan pada perpecahan. Kalau menyebut kebaikan orang, perpecahan tidak ada masalah. Ya kan? Nah itu tidak apa-apa. Silakan menuliskan kebaikan orang apa-apa. Kalau kita mendukung seseorang, menuliskan kebaikannya, prestasi dia, ya boleh saja. Yang tahu itu mencela. Ya, wala talmizu anfusakum, jangan mencela dirimu sendiri. Ibu kalau mencela orang, mencela lebih kuat. Ada mobil kuat tak. Ya, jadi berdamai itu lebih baik, itu maksudnya. Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Di luar tema Ustaz. Boleh. Ada saya dengar ketika sholat itu rambutnya harus ikut sujud. Bagaimana dengan kita yang minta rambut itu kan? Rambut ikut sujud. Begini. Oh ya, dalam hadis Nabi itu begini. Itu Nabi memerintahkan sahabat sujud ala sab'ati aqsam, di atas 7 tulang. Ada 7 tulang yang wajib menyentuh tanah.
ibu Nabi ke sini. Itu hadis begitu. Nabi berkata jabaha wa asyara ila anfi. Nabi menyebutkan jidat tapi tunjuk ke hidung. Apa maknanya itu? Yang wajib jidat. Hidung mendekati wajib. Makanya ketika sujud kening dan hidung itu selaras. Makanya hidung tidak disebut Nabi, tergantung kondisi hidung. Kalau ini, hidung ini, hidung ini kalau payah ke lantai. Kalau ada hidung yang maksimal, ada hidung yang minimal. Tapi kalau kening wajib. Itu makanya ibu kalau sujud kena tuh tarik sampai batas kening. Jadi ibu kena itu sampai ke kening. Nanti sujud ibu bukan di atas tanah, di atas lantai, di atas pakaian, nggak boleh. Makanya ibu tidak boleh sujud. Misalnya ibu ke sujud itu nampak kasih. Ibu urduan mau kena ibu sujud nanti mau kena ibu. Dasar sujud ibu. Karena sujud ibu tidak di atas lantai, di atas pakaian ibu pakai. Tidak boleh dijulurkan ke depan, tidak boleh. Sujudnya di atas lantai. Makanya apa-apa kalau sujud itu pencinya ditarik. Tidak boleh apa-apa sholat mendukung penci. Pasti keningnya ke lantai. Itu kenapa tunjuk Nabi ke sini, disebut Nabi ini jabah. Yang kedua yaden, dua telapak tangan ini. Itu kenapa ibu sebisa mungkin telapak tangannya pun jangan di atas mukena, atas lantai. Karena Nabi sebut begitu. Baru rukbatai lutut, kalau lutut tidak bisa karena memang ditutup. Harus tertutup dia dengan pakaian. Dan ujung jari kaki. Makanya kaki itu ujung jarinya ditelenkan ke lantai. Tapi rambut tidak. Cuma rambut itu jangan sampai menutupi dahi. Itu makanya itu kenapa pakai peci. Peci ini dasar pemakaiannya dulu orang panjang-panjang, laki-laki Nabi sebahu rambutnya. Maka sorban mengikat rambut supaya rambut itu tidak ketika sujudnya dulu ke lantai. Itu aturannya begitu. Tapi kalau pakai mukena tidak ada masalah karena rambut itu tidak ke lantai. Kecuali itu sudah pakai mukena, tapi rambut itu jatuh. Begitu. Tidak apa-apa, yang penting 7 anggota tadi mesti menyentuh lantai. Itu syarat sah sujud. Baik, masih ada Ibu? Apa? Sehubungan dengan panggilan antara suami dan istri. Ya. Kan kebanyakan ada juga yang memanggil papa dan mama. Sementara anak-anak juga memanggil papa dan mama. Ya. Bagaimana hukumnya secara Ini ada dalam agama itu namanya sihar. Nanti baca di Al-Mujadilah. Mujadilah itu 58 ayat 1 sampai 3. Jadi ada ketentuan larangan menzihar istri. Ini ada kasus itu namanya Khawlah binti Sa'labah. Usianya sudah tua. Suaminya sudah mulai jengkel ke dia. Yang namanya ibu-ibu kan begini. Jadi lalu alami saja ibu-ibu kan kalau sudah usia di atas 40-an, 50 itu kan sudah menopause. Dan keinginannya ke suami itu kan sudah hilang. Ya, sementara laki-laki di masa itu kan sedang ada yang menggebu-gebu. Ini biasa saja. Ibu punya lama yang jadi awal. Ya, awak mendaki kayaknya malah nggak panjang. Ya, gitu. Bukannya melawan kawan, dia tidak akan tuju jawab. Lalu itu, makanya keran poligami itu bisa dibuka kalau kata itu. Kalau ibu kalau melengah-lengah, saya cari tahu apa? Abi yo nih, yang mau yang kami udah cari selain saya. Iya, ibu lagi solusi ibunya itu. Ibu kami ibu raya deh, itu kami lawan manfong saya. Mana tahu masuk itu datang itu terjadi pada Khawlah binti Sa'labah itu asal dulunya seorang menjadi laki. Maka istrinya kesal. Apa kata istrinya? Engkau seperti ibuku.
Jadi dulu orang itu kalau ingin menyiksa istri, samakan dengan ibu kita. Begitu kita menyamakan istri dengan ibu, dia tidak boleh digauli tapi tidak pula diceraikan. Itu yang menyiksa namanya. Status istrinya tidak pula, karena boleh ada lagi haram. Diceraikan tidak pula. Itu cara menyiksa wanita di masa lalu. Zihar, menyamakan dengan itu. Datanglah si Khawlah mengadu ke Nabi, suami saya menzihar saya, menyamakan saya dengan ibunya. Nah, maka turunlah ayat ini. Perempuan yang dizihar oleh suaminya, kalau suaminya menarik ucapannya ingin menggauli istrinya, merdekakan budak. Tak bisa, puasa 2 bulan betul-betul. 2 bulan betul-betul. Syahraini mutatabi'ain. Tidak bisa, dia 60 orang miskin makan, 60 orang miskin, bukan 60 rukui. Itu zihar. Kalau dia tidak membayar kafarat itu, tunggu 4 bulan. Setelah 4 bulan dia tidak bayar kafarat, tak datang menggauli istrinya, cerai jatuh otomatis. Setelah 4 bulan. Maka perempuan ini menunggu iddah 3 kali suci, 3 haid, dia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Itu asal asbab turunnya surah Al-Mujadilah. Nah, yang dizihar itu fisik. Kalimu kau sama jamak dan maka isinya haram. Bibi kau sama jamak haram. Mato sama jamak haram. Pokoknya lain bau fisik. Tapi kok sifat perangai ibu penyerengi sama jamak itu tidak apa. Ada masakannya, ibu masakannya sebenarnya lah sama mana jamak masak nggak apa-apa, boleh. Ya tapi itu sifat apa? Fisik. Kalau itu apa-apa. Nah, tentang panggilan, ini orang yang berbeda. Sebagian ulama, tidak seluruh tapi sebagian besar, melarang si suami memanggil istrinya dengan panggilan ibu. Ibu itu mama, bunda, umi, mami, ya, tidak boleh. Karena yang namanya umi, ibu, bunda, mama itu yang melahirkan kita. Maka tolong hindari. Ibu Nabi Muhammad kalau manggil istri itu panggil dengan nama anak. Ummu Qasim, Ummu Fatimah. Jadi ibu kalau manggil ibu, panggil itu nama anak. Mama Alif, boleh. Mama Sonia, boleh. Boleh. Tapi kalau mama saja, bunda saja, umi saja, sebagian besar ulama melarang. Jangan-jangan itu masuk zihar. Yang paling aman balik jodoh dulu balik. Ayam bebek. Dulu ya toh. Ambo ibu sampai kini ambo memanggil istri ambo namanya ada nama spesial nih. Ada panggilan spesial. Tak berubah sampai kini, saya mulai kenal sampai kini itu panggilannya. Iya ambo situ loh, panggil abang sampai kini. Dulu apa ambo ibu ya ama ambo, karena dulu sampai kini apa ambo kalau ibu ama ambo kau sini. Iya. Masa kau boy? Itu ama ambo kapal ambo bawa kemakan awak leh. Itu pak. Yo lagi apa ambo ke sawah ke ladang, payu yo campur di hari dulu. Ini kan panggilan kan kantong jo sosial status. Apa bapak ibu? Kalau apa kucu ubi belanja sekali seminggu. Kalau balai hari itu. Kalau ayah itu pegawai pak itu guru pegawai ayah. Kalau papa itu pakai ATM. Kalau papi itulah kredit card. Kalau dedi itulah keluar negara main tuh. Tidak. Ambo apa PK sawah yang cacaku. Tuh ambo nampak ke sawah. Dada dedi.
pakai cabut dan taku angko cabut. Menghina dia namanya. Enggak. Jadi kita bercampur dia lah. Taku apa menghina dia namanya apa? Dia sesuai dia. Jadi apa ya itu yang kamar bakau. Tapi kami tidak pernah lo bakau kamar lo. Kalau dia aja, tidak pernah kami bakau kamar lo. Kapak tidak pernah lo bawa lo. Bapak, dah itu. Nyo anak-anak mungkin latam, mungkin nenek tidak. Tapi bekonya baru buka. Khawatir, no? Termasuk zihar. Jadi ibu kalau memanggil, tapi ini untuk suami saja, bukan zihar bukan untuk istri. Jadi kalau ibu memanggil ayah, memanggil papa, apa, tidak masalah. Karena itu zihar itu bagian dari cerai, talak. Dan hak talak hanya ke kami. Kalau ibu menceraikan kami, tiap hari dapat talak. Tiap pulang kami tiba di pintu dan talak udah. Tahu ya. Besok pulang dan talak tahu ya. Tiap hari itu sekecil ibu 3 kali sehari cukup lah. Tak efek, tapi kalau kami mengecek dan talak kau selesai. Karena hak pun kami. Nah, zihar bagian dari cerai. Makanya yang dilarang suami ke istri. Kalau istri ke suami tidak salah. Tidak salah. Makanya apa? Kalau membawa ibu, ibu jangan mau anak nih. Ya, mama Adi, ya, mama Alek, apa. Tapi ibu-ibu yang anak ibu ini, tolong apa sosialisasi di rumah dulu. Ya kan? Jangan tiba-tiba saya tiba assalamualaikum, ayang ebe. Kaki ibu kan, kayak ibu, udah kelawang. Yang perangai. Kan yang kita tahu dulu, dia baru bawa mendadak saya. Ya sama juga hadis tadi, Nabi mencium kening istrinya setiap pergi ke masjid. Akhirnya Pak ini mengikuti sunnah Nabi. Betul? Ibu datang ke pengajian dapat itu hadis sunnah loh. Biko sunnah yang sudah berwudu ke maghrib tanpa ibu belokkan yang ibu. Kita kaji sih. Ibu kecil juga anak ibu. Anjali cari nampak anak. Dia kalango lah. Macam itu ibu. Dia sosialisasi itu. Dia sama tadi menjilid tangan tadi. Apa tak tahu nggak hadis menjilid tangan istri itu? Ibu sudah makan. Apa? Ada, betul. Ya, itu disosialisasikan. Itu sudah. Tapi kalau saya tahu kurang itu mendadak saja. Nah, itu dulu. Jadi terakhir ini. Saudara, Al-Quran. Al-Quran itu kata Allah Nabi ini Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu menjadi syafaat, menjadi penolong bagi pembacanya. Tidak usah Al-Quran ada satu surat saja kata Nabi 30 ayat akan menjadi syafaat. Surat An-Nur. Betul? Tapi Al-Quran bisa menjadi laknat siapa? Orang yang paham Al-Quran, hafal Al-Quran, belajar Al-Quran, tapi hidupnya jauh dari Al-Quran itu. Itu yang salah. Makanya ibu kalau beraja, kan tadi kalau beraja apa? Kalau 2 ayat berubah. Tiba rumah berdamai lain. Orang laknat itu. Ini kecil ni tu berdamai raja. Cukup ayat banyak. Ibu tak boleh berdamai lah. Salah ibu. Dia dilaknat namanya. Ya, tolong lupa beko pacikan apa. Kosong aku selama dah banyak orang. Dah lagi berjuang dah. Ya begitu. Kita ni
tapi tidak mengamalkan itu tidak ada itu. Itu diamalkan lah. Maka ibu makin banyak, ibu belajar, ibu makin banyak, ibu bahkan ikut rumah. Ya udah belajar bersama, yuk besok. Nah, cukup dulu gitu ibu ya, masih ada ibu. Terakhir 1 menit. Iya. Ayahmu sudah meninggal. Wah, Pak aku udah mati. Dulu ibu melawan kalian. Solusi yang lu kok dari duit lu mati caranya aku berdoa sebanyak beko dalam bahasa itu kan ada e-banking. Oh, istri aku mengirim gambar aku kamu seragam dalam maafin dan semuanya atas sama ini berharap sih itu banyak sih mengirim ya, mudah-mudahan memasukkan tapi biasanya ibu kami itu Pak kalau laka mati salah orang rumah aku lewati ratu-ratu kami gitu kami kok pemaaf Pak tidak pernah kami mau mati salah orang lagi salah orang rumah tidak dulu di hati kami tidak itu marah kami marah sesaat saya lah Pak apa kok saberang-berang apa ibu sesaat benar nah kawan nyimpan salah sampai mati tidak karu saya deh ya lagi yang model-model nah gitu ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan berdoa kepada semua Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.